Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di AOS Initiate Online ASEAN. Perkenalkan, nama saya Bimo. Saya adalah Education Account Lead untuk Indonesia di AOS Public Sector. Hari ini saya akan membahas mengenai Transformation in Education, Trend and Insight. Seperti apakah dunia pendidikan kita saat ini? Seperti apakah tren yang terjadi? Dan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar tersebut. Mari kita lihat bersama. Kita melihat dunia saat ini di mana pendidikan itu always available, personal, dan lifelong untuk semua orang. Maksudnya apa? Saat ini pendidikan dapat dijangkau dengan mudah oleh siswa melalui berbagai media yang disediakan oleh sekolah atau dari kampus, atau juga melalui media pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, khususnya oleh Kemdikbud, atau juga melalui platform pembelajaran yang disediakan oleh banyak penyedia platform pembelajaran. Misi kami di AOS, kami mempunyai misi untuk membantu percepatan digital transformasi di dunia pendidikan, yaitu dengan berkolaborasi dan berpartner dengan komunitas pendidikan secara menyeluruh, termasuk dengan para siswa, semua pelajar dari berbagai tingkat pendidikan, dengan para guru, dosen, tenaga pengajar, termasuk juga dengan para pelaku riset di Indonesia, dari institusi pendidikan atau dari lembaga riset yang ada. Berikut ini adalah pernyataan dari Jose Luis Ponce Lopez, seorang direktur IT dari National Association of Universities and Higher Education di Meksiko. Dia mengatakan seperti ini: COVID-19 memaksa universitas untuk memulai proses digital transformation yang sebenarnya baru menjadi visi untuk 5 atau 10 tahun ke depan, menjadi hanya dalam hitungan bulan. Jadi hal yang seharusnya baru akan di-plan untuk nanti, mau nggak mau harus tersedia dalam hitungan bulan untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mengajar yang sudah berubah saat ini. Kemudian ada satu lagi dari Glenn Davis, former Vice Chancellor dari University of Melbourne. Beliau mengatakan seperti ini: inovasi yang seharusnya membutuhkan waktu 1 dekade telah terjadi sekarang. Kembali ke universitas tahun ini akan menjadi seperti kita ada di tahun 2030. Ya, karena sebenarnya hal ini baru akan direncanakan nanti. Tapi lagi-lagi, karena adanya pandemik yang terjadi saat ini, kita dipaksa untuk bisa berevolusi lebih cepat di bidang teknologi. Pada tahun 2020, pendidikan berubah tidak seperti sebelumnya. Institusi pendidikan diharapkan untuk dapat memberi siswa, guru, dan staf akses langsung ke pendidikan. Dan AOS membantu institusi pendidikan dan partner kami untuk memodernisasi sistem dan aplikasi mereka, serta menjangkau peserta didik dari jarak jauh dengan cepat dan dalam skala yang besar. Salah satu pemicunya adalah pandemik yang melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di tahun 2021 ini, inovasi itu terus berlanjut di dunia pengajaran, pembelajaran, dan penelitian, serta penggunaan teknologi untuk mengotomisasi proses dan mendorong hasil siswa yang lebih baik. Jadi dunia pendidikan saat ini sudah berubah jauh dari yang sebelumnya, dan ada 7 hal yang bisa kita lihat mengenai hal ini. Yang pertama mungkin kita bisa lihat adalah flexible learning. Model pembelajaran baru dan teknologi baru seperti machine learning bisa membantu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Beberapa studi dari World Economic Forum menunjukkan bahwa siswa dapat menyimpan hingga 6 kali lebih banyak informasi melalui metode online dibanding dengan metode pembelajaran yang sebelumnya. Dan juga mampu belajar 40 sampai dengan 60% lebih cepat di lingkungan virtual dibandingkan dengan di ruang kelas fisik. Yang berikutnya adalah New Assessment Model. 15% peningkatan di assessment secara digital. Jadi ini ada suatu cara yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan, melakukan assessment secara digital. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang berikutnya juga adalah jumlah tenaga kerja yang mempunyai cloud knowledge saat ini masih jauh dari kebutuhan yang ada. Ini adalah pernyataan 90% dari IT decision maker di perusahaan.
satu hal yang menjadi kewajiban kita semua untuk dapat memenuhi hal ini. Hal berikutnya adalah student well-being atau kondisi dari siswa kita ya. Berdasarkan riset, 83% anak muda atau di bawah usia 25 tahun di UK, karena riset ini dilakukan di UK, pandemi ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental mereka. Yang berikutnya, riset secara internasional meningkat di Eropa sebesar 189%. Karena teknologi memungkinkan dilakukannya riset yang dipublish secara internasional dalam rentang waktu dari 2007 sampai dengan 2017. Kemudian yang berikutnya adalah security and privacy. Ada serangan DNS dialami oleh institusi pendidikan rata-rata per tahun yang menimbulkan banyak kerugian baik material maupun waktu dari sisi institusi dan juga dari sisi siswanya. Dan yang terakhir yang menjadi perhatian kita bersama juga adalah masih menjadi tantangan untuk semua institusi pendidikan juga untuk pemerintah, yaitu adalah masalah konektivitas. 45% dari populasi dunia belum mendapatkan akses internet dan diprediksi pada 2030 kita akan mempunyai tambahan siswa sebanyak 1,5 miliar student. Sekarang kita masuk ke flexible learning. Jadi kedepannya belajar online akan membantu siswa mendapatkan informasi 6 kali lebih banyak dan penyampaiannya 40-60% lebih cepat dengan online dibandingkan dengan kelas offline. Beberapa universitas di Eropa berencana untuk mengeksplor metode pengajaran baru dan meningkatkan kapasitasnya setelah di masa COVID ini. Menurut Cerbero dari University of East Anglia, biasanya butuh waktu 2 tahun untuk bisa membuat satu courses atau modul pembelajaran. Sekarang kita bisa mendesain dan meluncurkan secara online dalam hitungan minggu. Kemudian yang menarik juga adalah digital assessment. Jadi digital assessment saat ini berkembang cukup pesat karena metode pembelajaran yang berubah dari offline ke online. Yang cukup menarik adalah assessment proctoring atau otomasi assessment dan insight di masa pembelajaran dengan online ini. Banyak hal baru yang ditemui oleh baik pengajar ataupun siswa, termasuk karena semua dilakukan secara online. Bagaimana kita bisa memantau siswa kita? Dengan AI, para pengajar bisa menggunakan fitur seperti online proctoring untuk melakukan pemantauan secara otomatis terhadap siswanya, apakah dia memperhatikan pelajaran atau tidak, apakah pada saat ujian dia mencontek, atau tidak memperhatikan pelajaran. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan saat ini, termasuk juga untuk assessment secara online. Dan menarik adalah dengan AI kita bisa melakukan prediksi terhadap siswa kita. Jadi kita bisa melihat apakah nanti ke depannya siswa ini akan fail atau dia akan berhasil. Bila nanti siswa ini arahnya ke fail, apa yang bisa kita provide untuk membantu siswa ini agar dia berhasil. Perusahaan penerbit dan pendidikan global Pearson juga beralih ke cloud untuk mengembangkan dashboard analitik mereka yang bernama Revo untuk memberikan data kepada instruktur mereka tentang kinerja dari siswa, skor, waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas. Dan Revo ini mengintegrasikan penilaian dan pemeriksaan pengetahuan dalam materi kursus. Instruksi menetapkan konten dan siswanya harus menyelesaikan pelajaran itu untuk dapat menerima poin. Ini menghasilkan kelas yang lebih terlibat dan siap untuk aktif di dalam kelas, kata Brad Perkins, Direktur Pemasaran dari Pearson. Alat ini juga memberikan instruktur wawasan nyata tentang apa yang dilakukan oleh siswa secara real time dan menyesuaikan pengajaran mereka untuk setiap siswa berdasarkan kemajuan mereka. Yang berikutnya adalah the need for rapid adjustment. Karena saat ini industri dihadapkan pada digital transformasi yang cepat dan masif. Maka industri juga berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk melakukan transformasi tersebut. Ada model pendanaan berbasis disiplin ilmu, dan juga ada fakta di mana 50% bisnis di Eropa kesulitan untuk meng-hire posisi IT di tahun 2020. Kebutuhan untuk tenaga IT ini meningkat hingga 10 kali lipat pada kurun waktu 10 tahun. AWS berkomitmen untuk memberikan training kepada 29 juta orang untuk cloud skill sampai dengan di tahun 2025.
AWS dengan program AWS Educate dan AWS Academy, serta kita juga ada AWS Training and Certification, ingin memberikan kesempatan kepada semua institusi pendidikan, baik itu guru, dosen, siswa, mahasiswa, untuk bisa belajar menggunakan program-program pembelajaran yang AWS miliki. Dan kami ingin juga mendukung program pemerintah untuk memberikan ilmu mengenai cloud teknologi yang seluas-luasnya pada semua institusi pendidikan di Indonesia. Yang berikutnya, growing mental health. Dampak dari proses pembelajaran di masa pandemik ini ternyata juga mempunyai impact terhadap siswa dan guru. Salah satunya karena kurangnya interaksi sosial di masa pandemik ini menyebabkan meningkatnya tingkat stres dan kegelisahan di kalangan siswa dan juga pengajar. Survei di Inggris menyebutkan bahwa 83 pelajar di UK selama pandemik ini memiliki kesehatan mental yang buruk. Bagaimana institusi pendidikan dapat menyikapi ini untuk membantu siswa dalam menghadapi hal tersebut? Dengan teknologi yang ada di AWS, institusi dapat menggunakan AI untuk membuat suatu analisa prediksi yang dapat memberikan alert atau support yang dibutuhkan siswa yang terdeteksi mengalami penurunan kesehatan mental. Jadi dengan support ini, institusi bisa memantau kegiatan dari siswanya, bagaimana perkembangan mentalnya, dan bisa memberikan alert untuk memberikan support yang tepat kepada siswa. Yang berikutnya yang cukup menarik adalah riset. Jadi selama pandemi ini di Indonesia khususnya, banyak sekali inisiatif riset yang dilakukan, baik dari institusi pendidikan ataupun dari lembaga riset, baik itu private ataupun milik negara. Dari data, ada peningkatan 189% kenaikan publikasi riset di Eropa. Di Indonesia juga meningkat adanya riset dan kolaborasi riset antar negara. Karena untuk mengatasi pandemi ini dan semua hal yang ada di dunia diperlukan kerjasama ya, antara negara, antara institusi, untuk bisa menghadapi global issue dengan tepat dan dengan solusi yang cepat dan secara global. Hal ini dapat disupport dengan menggunakan cloud computing dan teknologi cloud yang memungkinkan dan memudahkan kegiatan riset tersebut. Sebuah pernyataan dari Patrick Grant, Pro Vice Chancellor untuk riset dari Oxford, cloud computing adalah bagian yang sangat penting dalam riset modern. Model operasi yang efisien dengan menggunakan layanan cloud akan menguntungkan semua peneliti kami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai security. Satu hal yang cukup menarik perhatian adalah meningkatnya jumlah cyber attack. Di Q3 2020 dibandingkan dengan Q2, ada 388% ransomware yang berhasil menyerang sektor pendidikan. Di Indonesia pun hal ini terjadi dan menyerang institusi pendidikan dan juga sektor pemerintahan. AWS ingin memberikan support kepada dunia pendidikan dengan menyediakan platform yang aman dari berbagai serangan security dengan keamanan sistem yang AWS miliki saat ini. Kemudian, satu hal yang cukup penting adalah isu di mana ini juga menjadi perhatian secara global dan juga di Indonesia. Jadi masih adanya daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh internet. Berdasarkan riset secara global, ada 46% populasi yang masih belum mendapat internet akses. Dan 90%-nya adalah di developing country. Ini juga menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah di Indonesia. Dan kami dari industri, dari AWS, siap untuk mensupport pemerintah dalam memberikan akses kepada daerah yang membutuhkan. Selanjutnya kami akan men-share sedikit data-data customer di AWS, khususnya di dunia pendidikan yang secara global. Bisa dilihat di slide ini, ada nama-nama seperti Berkeley, Stanford, University of Chicago, ada juga provider pendidikan seperti Coursera, Udemy, Blackboard, Pearson, dan yang lain-lain. Kemudian kalau di slide berikutnya kita bisa lihat, ini adalah institusi pendidikan ataupun edtech yang menggunakan AWS di ASEAN. Di Indonesia sendiri kita ada customer kita, Binus University, kita punya Simak Online, Bandung Technopark, ada Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Telkom University, Universitas Pasundan. Dan di Singapura itu ada NUS, ada Ministry of Education Singapura, dan yang lain-lain.
Oke, selanjutnya saya ingin mengundang Mas Rizky. Mas Rizky ini dari Simak Online, dan saya mau minta Mas Rizky untuk bisa sharing mengenai pengalamannya menggunakan AWS untuk platform Simak Online. Silakan, Mas Rizky. Ya, terima kasih Mas Bimo atas pembukaannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Akmanda, saya CEO dari Simak Online. Kami berdiri dari 2018, dan kami telah terinstall di sekolah-sekolah di Jakarta dan beberapa daerah lainnya semenjak Januari 2019. Kami mulai menggunakan AWS semenjak awal 2020. Kami mempunyai masalah di awal karena seperti yang kita tahu, sekolah itu saat ujian hampir semua sekolah waktunya bersamaan. Jadi murid-murid masuk bersamaan ke dalam platform kami. Di contoh, misalnya ujian jam 7 pagi dimulai. Jam 7 pagi itu hampir seluruh sekolah secara bersamaan murid-muridnya masuk. Di detik yang sama biasanya, karena jam 7 mereka mulai, jam 7 itu murid-murid masuk sekaligus ke platform kami. Sehingga kami harus menyiapkan server yang cukup besar dari awal, karena server on stage itu kan tidak seperti cloud yang bisa auto scaling, sehingga itu jadi masalah buat kami. Hingga akhirnya kami kenal dengan AWS, dan dengan auto scaling di situ-nya sangat membantu kami, di mana kami akhirnya meng-setup arsitektur dari platform Simak agar bisa menampung murid-murid sekaligus dan memperbesar scale dari server kami hanya saat waktu-waktu tersebut. Saat traffic naik, server kami scale dengan sendirinya, otomatis, lalu akan turun kembali saat traffic menurun. Sehingga kami bisa dibilang kami menjadi jauh lebih hemat dengan performa yang lebih baik. Kami memakai EC2, kami memakai RDS dan Aurora untuk database-nya, di mana Aurora sendiri juga sudah auto scale. Kami juga menggunakan S3 untuk file-file dinamis, untuk tugas-tugas, untuk upload tugas, untuk pengumuman dan banyak hal lainnya. Di tahun ajaran tahun lalu itu kami mengenerate sekitar 2,3 juta ulangan, dan saat ini kami menampung lebih dari 900.000 bank soal, lebih dari 900.000 yang terupdate-nya, dimana ya, apalagi di masa pandemi sekarang, penggunaannya menjadi lebih banyak, menjadi harian menjadi lebih banyak. AWS sangat membantu untuk menjaga performa dari platform kami. Saya kira cukup segitu cerita dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky untuk sharing, dan sukses selalu ya untuk Simak Online-nya ke depannya. AWS menawarkan berbagai solusi untuk dunia pendidikan dalam menghadapi era digital transformasi yang sekarang kita jalani. Kami memiliki metodologi migrasi yang tepat sesuai dengan solusi yang ingin Anda aplikasikan. Kami juga memiliki tools dan partner yang dapat membantu Anda memulai journey Anda di cloud. AWS juga menyediakan training untuk mendapatkan sertifikasi AWS yang bersifat global. Dan ini juga menunjang baik untuk tenaga pengajar maupun untuk siswa.
sebagai pendamping ijazah mereka. Dan kami juga menyediakan professional services untuk membantu Anda memulai cloud services. Dengan AWS, kami dapat memberikan 30-50% cost saving untuk Anda. Juga Anda dapat berinovasi dengan cepat, dengan lebih dari 170 service yang ada di AWS. Dan kami juga memberikan 7 kali lebih sedikit waktu downtime, sehingga Anda tetap dapat memberikan service yang terbaik untuk institusi dan untuk siswa. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau institusi kami ingin menggunakan services dari AWS? Caranya mudah Bapak dan Ibu, hanya dengan 3 step. Yang pertama, kita akan melakukan assess dari readiness dari institusi Bapak dan Ibu. Kita akan melakukan proses TCO untuk melihat kebutuhannya, kira-kira kita mau migrate starting dari mana. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan proses mobilize. Jadi kita akan mempersiapkan migration plan-nya, kemudian secara bisnis case-nya seperti apa. Kita juga akan mempersiapkan semua metodologi untuk itu. Dan yang berikutnya, migrate and optimize. Kita akan memulai proses migrasinya starting dari hal-hal yang bisa kita mulai lebih dulu. Jadi kita bisa buat itu phase by phase, jadi nggak harus secara masif. Dan kami dengan senang hati dari AWS akan membantu proses migrasi tersebut dari sisi knowledge-nya, workshop, dan yang lain-lain. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Dan bila ada pertanyaan, please hubungi kami. Terima kasih.